Tuhan mau kita menempatkan dia dalam figur seorang bapak, saudara, yang akrab, yang mengenal kebutuhan anaknya, yang tahu akan anak-anaknya. Shalom saudara, saya terus berdoa buat setiap kita supaya bisa terus merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan yang semakin nyata dalam kehidupan kita. Dan saya juga berdoa supaya setiap kita boleh semakin mengenal Tuhan kita dengan benar. Saudara, hari ini saya mau sharing dari salah satu yang menjadi rema juga dalam hidup saya. Hari ini saya akan membahas dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan buat saudara. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah saudara, saya tidak akan membahas keseluruhan dari ayat-ayat yang saya baca hari ini, karena itu akan menjadi sebuah perenungan yang panjang. Tapi saya akan menyoroti dua hal penting yang Tuhan mau kita belajar dari ayat-ayat yang sudah saya bacakan. Kalau saudara perhatikan, ayat tadi berkata carilah, ketoklah, kemudian disambung dengan satu ilustrasi tentang hubungan bapak dan anak. Kalau kita perhatikan, Tuhan memberikan ayat ini bukan dengan ilustrasi yang lain. Tuhan tidak menggunakan ilustrasi hubungan antara seorang raja dan rakyat atau hubungan tuan dan hamba, tapi Tuhan memilih salah satu hubungan, yaitu antara bapak dan anak. Dari sini ada dua hal yang mau saya sharingkan kepada saudara yang menjadi rema dalam kehidupan saya. Dua hal penting yang saya pelajari. Yang pertama adalah di sini Tuhan menegaskan posisi dia. Tuhan benar-benar menegaskan posisi dia sebagai bapak yang baik, sebagai figur seorang bapak yang baik. Dan dia berkata dia akan memberi. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, Tuhan juga mengajarkan kepada kita, sewaktu kita mencari, sewaktu kita mengetok, posisinya apa? Sewaktu kita meminta, posisinya sebagai apa? Sebagai rakyat, sebagai hamba, atau sebagai anak? Di dalam ayat ini jelas Tuhan tadi bercerita bahwa Tuhan mau setiap kita menempatkan posisi kita dalam posisi anak, dan dia adalah Bapa yang baik. Dari sini Tuhan mengajarkan kepada kita hubungan antara Bapa dan anak. Tuhan tidak mengajarkan kepada kita sebuah hubungan yang formal, yang takut antara raja dan rakyat harus menunduk segala macam, tapi Tuhan mau hubungan yang lebih akrab. Dan dia berkata, cari, minta, ketok sama bapakmu, bukan sama raja, bukan sama tuan, tapi sama bapakmu. Kenapa saudara? Karena perbedaan level pengenalan ini penting saudara. Ada banyak sekali orang-orang yang terjebak menempatkan Tuhan sebagai figur yang jauh di sana. Memang Tuhan sangat mulia, Tuhan sangat baik, Tuhan sangat suci, tetapi sungguh Tuhan mau kita menempatkan dia dalam figur seorang bapak saudara, yang akrab, yang mengenal kebutuhan anaknya, yang tahu akan anak-anaknya. Dan sementara kita dari figur seorang anak, Tuhan juga mau kita bisa mengenal dia. Seorang anak tahu apa yang menjadi kesukaan orang tuanya, kesukaan papanya dia tahu. Percaya penuh sama papanya. Saya punya pengalaman saudara, sewaktu itu saya mengajak anak saya berenang. Saya punya 3 anak, yang paling kecil sekarang barusan berusia 10 tahun. Waktu kami berenang di sebuah tempat berenang begitu, dia ini paling nempel sama saya saudara. Saya sering gendong dia di kolam renang gitu, dan saya mau ngajarin dia renang karena dia baru sedikit belajar berenangnya, belum terlalu bisa gitu. Dan saya bawa dia ke kolam yang renang, yang dalam saudara, yang kira-kira hampir semulut saya gitulah. Kemudian dia tentu saja dia peluk saya dengan kuat gitu. Saya nggak akan lepasin dia, saya bercanda. Kemudian karena saya mau ngajarkan dia, saya bilang sama dia, yuk saya lepasin gitu. Dan dia berusaha dengan susah payah. Waktu saya lepasin itu dia tetap mengapung saudara. Saya lihat dia dengan susah payah
Tetapi dia tidak pernah berteriak-teriak cari papi, papi kamu di mana? Enggak, karena dia tahu persis saat itu papanya ada di sebelah dia. Dan tanpa dia sadari pun saya seorang papa, tangan saya selalu ada di bawah dia. Tanpa dia sadari waktu dia sibuk berusaha tidak tenggelam, sebetulnya tangan saya sedang ada di bawah dia. Dan sewaktu dia dalam titik yang berbahaya, saya pasti akan angkat dia. Tetapi sebelum titik itu terjadi, saya tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah angkat dia. Karena apa? Karena saya mau dia belajar. Nah saudara, hal seperti ini yang perlu kita fahami dalam hubungan seorang bapak dan anak. Bapak yang baik bukan seorang bapak yang sekedar memanjakan anaknya, memberikan segala yang diketok, dibukakan pintu, minta maka dikasih, bukan saudara. Tapi seorang bapak juga yang mengajarkan kepada anaknya satu pelajaran supaya anak itu bisa bertumbuh. Seperti saya mengajarkan kepada anak saya yang saya kasihi. Tetapi yang satu hal yang pasti saudara, saya tidak akan pernah biarkan anak saya dalam bahaya. Kenapa? Karena saya sangat mengasihi dia. Karena saya seorang bapak yang baik. Tangan saya selalu sedia menopang dia. Dia tidak perlu berteriak-teriak, dia tidak perlu takut, bahkan dia tidak perlu khawatir saya ada di mana. Karena dia tahu persis, seorang anak yang kenal dengan papanya, dia tahu persis bahwa papanya juga tidak akan pernah biarkan dia tergeletak. Ini dua hal yang saya mau sharingkan kepada saudara. Betapa Tuhan mau membangun hubungan yang baik dengan kita sebagai figur bapak dan anak. Betapa Tuhan mau kita percaya sama dia. Apapun yang kita alamin saat ini saudara, mungkin dalam kondisi yang gak enak, tapi Tuhan mau kita percaya sama dia, bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak, membiarkan kita dalam bahaya. Karena tangannya sesungguhnya sedang ada di sekitar kita, berjaga-jaga atas hidup kita. Saya akan berdoa buat saudara. Bapak yang baik, terima kasih kalau hari ini Tuhan sudah berbicara bagi kami. Kami percaya Tuhan Kau adalah Bapak yang baik. Hari ini kami berdoa, Tuhan, hamba-Mu ini berdoa, anak-Mu berdoa kepadamu, Tuhan. Biarlah setiap rema yang anak-Mu ini sudah terima dari-Mu, boleh juga anak-Mu bagikan dan menular bagi yang lain. Kami semua boleh mengerti bahwa Engkau adalah figur Bapak yang baik bagi kami. Engkau peduli bagi kami. Saat ini kami nggak tahu Tuhan, dalam kondisi kami mungkin dalam kondisi yang kami sudah nggak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi satu hal kami percaya, tangan Tuhan ada di sekitar kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami tergeletak. Engkau tidak akan pernah melepaskan kami, karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami ucapkan syukur dan terima kasih kami. Amin. Tuhan memberkati.